Apa kabar? Salam sehat untuk Anda semua. Kabar Selamat sore, baik, salam Mas sehat Bram. juga. Selamat sore. Oke, baik. Saya akan ajukan pertanyaan ke Pak Rohadi terlebih dahulu dari BRIN. Pak Rohadi, ini kami mendapat kabar terkait yang mana perusahaan Amerika Serikat akan membangun PLTN di negara kita atau di Republik kita di Indonesia, yang mana ini juga penuh pro kontra di dalamnya. Sebetulnya kalau dari BRIN tanggapannya seperti apa, Pak Rohadi? Tentu kami bergembira. Artinya sudah ada pihak badan usaha yang berminat untuk berinvestasi. Tentu ini suatu era baru ya menurut saya. Dan tentu perlu kita sambut baik bahwasanya usaha atau bisnis ketahanan nuklir Indonesia sudah mulai menarik investor. Mudah-mudahan semakin banyak nanti pihak-pihak lain yang mulai semakin tertarik sehingga semakin ramai nanti kegiatan usaha ketahanan nuklir di Indonesia. Oke, baik. Kalau dari Anda, Pak Hendra, apakah memang satu visi dan juga satu misi begitu ya, atau satu tujuan dengan BRIN yang mana juga cukup mendukung dengan adanya perusahaan Amerika Serikat membangun PLTN di negara kita? Silakan, Pak Hendra. Ya, terima kasih Mas Bram. PT Torkon saat ini sejauh ini sudah melakukan konsultasi pra perizinan dengan Bapeten. Dengan topik ada skema perizinan, ada kesiapan desain, ada persetujuan tapak, ada izin konstruksi, ada persetujuan fasilitas bahan bakar. Dan sejauh ini konsultasi telah berjalan dengan baik dan ini menunjukkan ada komitmen dan jadwal yang sudah terukur. Dan kami berharap ada investor-investor lain yang juga bersama atau mirip dengan PT Torkon serius untuk membuat investasi terkait dengan PLTN Indonesia yang dalam ini untuk mendukung transisi energi. Dan kami dari Bapeten akan siap memberikan konsultasi pra perizinan ya sebelum proses perizinan sendiri akan dilakukan. Demikian Mas Bro. Oke, baik. Jadi sudah ada komunikasi begitu ya Pak Hendra antara pemerintah kita dan juga Torkon. Sebetulnya bicara terkait komunikasi ini menarik Pak Hendra. Sejauh mana komunikasi antara Torkon dan juga pemerintah? Kami pun mendapat informasi katanya ini PLTN ini akan dibangun di galangan kapal. Bagaimana skema atau teknisnya di sana? Saya jawab silakan ya, Pak Hendra. Rodi. Jadi di dalam konsep yang diusung oleh PT Torkon ini memang termasuk baru ya. Jadi membangun di atas kapal dengan disebut ada dua modul, ada modul nuklir dan modul steam. Di mana modul steam ini diklaim sama dengan modul untuk pembangkit listrik uap yang dari bagian steamnya. Sedangkan modul nuklir adalah yang nanti terkait dengan reaksi fisi nuklir dan terkait dengan kegiatan nuklir island di situ. Nah, konsep ini memang akan diuji dengan uji yang akan dilakukan di Korea untuk pembuatan fase ujinya. Dan dengan harapan karena Korea berpengalaman dalam perkapalan dan shipping dan memang desainer dari Torkon ini juga punya pemahaman yang tinggi terhadap skema desain kapal dan diharapkan skema ini bisa dijalankan dengan dua standar yaitu standar nuklir dan standar perkapalan yang ketat atau yang sesuai dengan standar internasional. Demikian. Oke, baik. Mas Bram. Baik, Pak Hendra. Ini bicara juga terkait keamanan, apakah dibuat di kapal begitu ya? Ini membangun PLTN di kapal ini memang untuk faktor keamanannya atau ada faktor lain yang sebetulnya publik juga belum mengetahui kenapa memang PLTN dibangunnya di kapal, Pak Hendra? Meskipun dibangun di atas kapal, tetapi kapal ini tidak bergerak. Jadi memang di atas air, ketika bergerak adalah ketika dia masih belum ada bahan nuklirnya. Tetapi pengisian bahan nuklirnya akan dilakukan di lokasi. Jadi sekali lagi ini bukan seperti dibayangkan masyarakat misalnya bahwa ketika diangkut atau ditarik dari galangan kapal di Korea sudah berisi bahan nuklir. Jadi tidak seperti itu. Yang sensitif kan bahan nuklirnya. Jadi kalau ketika ada apa-apa kecelakaan maka akan berdampak. Tapi nanti dalam teknis pelaksanaannya pengisian atau loading bahan nuklirnya akan dilakukan di lokasi yaitu yang sekarang disiapkan adalah di Pulau Kelasa di Bangka Belitung. Demikian. Oke, baik. Saya akan ke Pak Rohadi. Pak Rohadi, dari BRIN apakah memang sudah pernah melakukan kajian atau penelitian terkait membuat atau membangun PLTN di atas kapal? Silakan, Pak Rohadi. Ya, terima kasih. Jadi kalau secara internasional memang ada dua opsi ya terkait dengan pembangkit listrik yang SMR ya, skala
small modular ini, yaitu adalah yang land base dan marine base, yang berbasis di atas tanah dan juga di atas air. Kemudian di atas air pun ada beberapa pola juga, ada beberapa pilihan tadi ya. Seperti Pak Hendra sampaikan tadi, ada bergerak tanpa bahan nuklir. Jadi bahan nuklir itu di-loading di lokasi. Ada lagi versi lagi, yaitu yang bergerak bersama dengan bahan nuklirnya, itu tentu berbeda regulasinya. Jadi memang secara internasional ada beberapa opsi-opsi yang terus dikembangkan terkait dengan reaktor jenis baru ini. Oke, sebetulnya benefitnya apa saja sih Pak Rohadi membangun PLTN di atas kapal ini? Ya biasanya pilihan itu ada karena memang lebih mudah bergerak tentunya tadi pergerakan tadi. Jadi biasanya kan terkait dengan modular. Jadi kalau tadi modular itu tentu kan dibuat di pabrik sehingga sudah siap tinggal ditempatkan, berbeda dengan ketika dibuatnya di lapangan. Tentu akan lebih memudahkan ketika dibuat di pabrik modular menjadi modul yang selesai di pabrik gitu ya. Tinggal nanti bagaimana dari pabrik ini bawa ke lokasi gitu ya. Ini kan berikutnya, sehingga ada beberapa opsi tadi untuk mempermudah misalnya dengan barge ya, jadi di atas semacam terapung gitu diangkut gitu, tapi bahan nuklir ditukar ataukah memang diangkut nanti diletakkan di atas tanah. Itu adalah opsi-opsi yang tersedia dan tentunya masing-masing ada plus minus masing-masing gitu ya. Kalau besar kan diangkut dengan kapal lebih memudahkan gitu dalam hal pengangkutannya. Dan ada beberapa pertimbangan lain yang ini Badan Usaha lebih tahu, biasanya mereka mempertimbangkan opsi-opsi yang ada tersebut. Oke, baik. Nah, saya akan beralih lagi ke Pak Hendra. Pak Hendra, mengamati juga terkait bahan baku untuk PLTN begitu ya, ada thorium yang mana dalam hal ini perlu diimpor. Bagaimana kesiapannya juga untuk mengimpor bahannya dan nanti untuk sebarannya apakah memang di negara kita juga memiliki thorium sehingga memang tidak perlu untuk mengimpor terus thorium. Silakan Pak Hendra. Baik, Mas Bram. Mungkin saya akan sedikit luruskan ya, karena kami sudah berkomunikasi dengan PT Torkon dan konsultasi 3S atau Safety, Safeguard, Security. Dalam awalnya memang desain PT Torkon adalah menggunakan thorium dan uranium. Jadi kalau kita bicara bahan nuklirnya tidak hanya uranium, tapi thorium dan uranium. Namun demikian dalam perkembangan saat ini, ada pertimbangan geopolitik juga, dan karena thorium itu diimpor dari negara yang sekarang sedang baik-baik saja gitu ya, akhirnya diputuskan desainnya menggunakan uranium saja dan dalam bentuk garam cair. Jadi memang ini sebuah pilihan saat ini karena desainer itu adalah akhirnya menentukan uranium, tidak pakai thorium. Namun demikian desain yang berikutnya bisa saja menggunakan thorium. Kalau memang nanti thorium yang ada di Indonesia sudah bisa dilakukan proses dan bisa sesuai dengan standar yang memang akan diharapkan, saya kira sangat terbuka thorium yang ada di Indonesia, khususnya di Bangka Belitung cukup banyak untuk mensupport, karena dengan adanya thorium ini memang nanti lebih efisien gitu dari penggunaan bahan nuklir yang digunakan. Tapi sekali lagi penggunaan uranium tetap digunakan dalam reaktor yang menggunakan thorium, jadi tidak bisa hanya thorium saja. Oke. Kira-kira ini ya yang bisa kami luruskan. Oke, kami pertegas kembali. Berarti untuk tahap awal tidak menggunakan thorium begitu ya, Pak Hendra? Apakah memang nanti outputnya juga sama, menggunakan atau tidak menggunakan thorium? Secara teknis outputnya sama, Pak. Jadi cuma dari sisi penggunaan efisiensi bahan bakar nanti lebih banyak yang harus di loading ya dalam penambahan bahan bakar per tahunnya. Kira-kira bayangannya harus kayak nambah bahan bakar, kalau dulu direncanakan tiap 2 tahun sekali fit bahan bakar dan setiap 4 tahun dilakukan pergantian, tetapi sekarang mungkin tiap tahun akan ditambah sedikit-sedikit bahan bakar itu untuk memenuhi output yang akan diharapkan, yaitu sebesar 500 megawatt elektrik. Demikian Mas Bro. Oke, baik. Saya akan tanyakan juga ke Pak Rohadi. Pak Rohadi, dengan menjadi negara Ring of Fire atau dikelilingi berbagai atau sejumlah gunung berapi yang mana juga dapat kita pahami juga di dalam tanah kita banyak sekali untuk
tambang mineral yang mana juga ada uranium di sana dan juga berbagai macam halnya. Sebetulnya untuk bahan baku yang mana juga tadi sudah disebut begitu ya oleh Pak Hendra, di Bangka Belitung sudah ada bahan bakunya. Selain di Bangka Belitung, ada di daerah mana lagi Pak Rohadi yang mana juga menjadi yang nantinya juga digunakan begitu ya sebagai bahan baku PLTN ini? Ya, jadi kalau bahan baku kan ada dua, kan uranium dan thorium. Kalau thorium tadi sudah disampaikan di sekitar Bangka Belitung, ya, bagian dari timah, jalur timah. Kemudian satu lagi adalah di Kalimantan Barat untuk uranium. Jadi kita ya alhamdulillah dikaruniai bahan baku untuk bahan bakar nuklir ini. Sehingga mudah-mudahan ini menjadi modal kita untuk meningkatkan kemandirian kita di bidang energi dengan bahan baku di bidang nuklir ini.